ya kurang afdol lah kan gitu. Buat syarat aja kita berdiskusi. Jadi tidak ada wejangan atau tidak ada apapun, kita diskusi saja. Yang jelas diskusi kan harus ada plotnya supaya kita satu frekuensi kan begitu. Kita sepakat aja, kita bikin plot untuk berdiskusi malam hari ini. Nah plotnya silahkan, ada yang mau bikin tema kita bahas atau tema dari saya ikut. Saya tak ngerti dulu kan gitu. Saya panas ya. Temanya apa enaknya? Mas Harton ini yang sawit itu ya? Ini kan rumahnya sawit atau memang rumah sini? Pulau Pengging. Oh Pengging. Saya kemarin habis dari sawit ya. 3 hari kemarin atau 4 hari kemarin. Saya habis dari mana? Ke tempatnya Pak Bowo. Oh ini kok aneh ya? Cerita kali khususnya kayak beberapa hari kemarin. Untuk input Pak Bowo kan sudah lama gerak di bidang material bangunan segala macam ya itu. Ada planning badan usahanya TM itu kan beberapa aspek ya. Salah satunya pengennya di material dan bangunan. Dari pabrik itu apa kemarin mau pulang. Lumayan lama dari pagi sampai sore balik di Gunung. Nek sawit masih ada anggotanya? Masih sering latihan. Untuk sementara ini PPKM, selama PPKM ini kita sudah waktu kemarin minta izin sama Pak Bowo, katanya disuruh untuk stop Tiara. Terus digantikan kegiatan apa? ya kita di rumah masing-masing. Nah kita bahas bagian kedua ya. Masih kayak tema ya Mas Hartono. Kesimpulan daripada tema plotnya itu kita garis bawahi tentang hidup dan mati gitu ya. Hidup dan mati. Saya pikir hal tersebut yang sudah mewakili manusia dalam berproses. Manusia dalam berproses itu kan ya adanya ya hidup dan mati. Sekarang kita urai satu persatu tentang hidup ini. Lembaga ini dibentuk bukan tidak ada alasan. Wadah ini ada itu juga bukan karena tidak ada alasan. Semuanya ada dasar pemikiran. Yang dimana di situ bisa menjadi tempat untuk kita bersama untuk menjalani hidup. Yang jadi masalah, banyak manusia hidup yang dia tidak tahu hal utama dan hal yang terpenting dalam hidup. Ternyata di dalam kepentingan itu yang menjadi hal yang paling utama dalam hidup itu bukan makan, melainkan sehat. Lantas bagaimana kalau tidak makan, bagaimana kita sehat kalau tidak makan kan begitu. Ternyata semakin sedikit apa yang kita makan, akan semakin kita sehat. Sudah terbukti setiap agama itu mewajibkan untuk umatnya berpuasa. Gitu kan? Juga ada penelitian jurnal dan segala macam dari pihak kedokteran medis. Itu memang semakin sedikit kita berpuasa, semakin banyak kita berpuasa, kita akan semakin lebih sehat. Aspeknya, rumusannya bagaimana? Itu silahkan tanya di medis. Yang jelas itu sudah terbukti. Makanya TM itu ada bergerak di dalam bidang pendidikan spiritual, olahraga, pernafasan. Tidak olahraga permakanan. Ya, karena dasar manusia itu dikatakan sehat yaitu bernafas.
Kalau sampai keadaan pandemi seperti ini, sampai memberhentikan kegiatan dalam kita berolahraga, itu sudah tidak sesuai dengan visi misi daripada TNI. Kalau memang regulasi pemerintahan melarang berkumpul dan segala macam, kegiatan berlatih itu jangan sampai terus kita hentikan. Ya harus kita lakukan di rumah masing-masing kan begitu. Tentu kita harus adaptif dari pihak pelatihnya yang bisa datang ke rumah atau dengan virtual. Karena kebutuhan sehat itu sudah menjadi kebutuhan dasar manusia untuk menjalankan hidup. Pentingnya olahraga pernafasan untuk kesehatan, alhamdulillah sekali kita sudah sadar tentang itu dan kita semuanya sudah belajar tentang itu. Di akhir-akhir ini memang keadaan pandemi menjadi momok untuk semua orang satu dunia. Semuanya mengalami hal yang sama. Yang disampaikan dari pihak-pihak terkait, dari menjaga imunitas tubuh, menjaga kebugaran fisik dan segala macam. Ternyata jauh sebelum ada keadaan seperti ini kita sudah melakukan dengan metode olahraga pernapasan dan sedikit tata gerak yang memang di situ bisa membangkitkan power dan energi kita yang ada di dalam tubuh, yang jelas untuk imunitas tubuh. Makanya saya ini sedikit bingung kalau sampai keadaan pandemi seperti ini, keadaan Tahta Mataram itu tidak ada pergerakan, bahkan rekrutmen juga tidak banyak, ya terus mau cari apa orang-orang itu kan begitu. Ini seharusnya menjadi golden moment untuk lembaga kita, karena memang kita bergerak di bidang itu. Bukan berarti orang yang sudah ngisi formulir di lapangan, latihan dan segala macam, kebal akan virus, kebal akan penyakit, tidak demikian secara rumuskan. Itu akan tetap bisa kita terkena impact-nya, terkena virus dan segala macam. Yang membedakan dari orang yang tidak sering berlatih itu adalah recovery-nya. Kita akan lebih cepat recovery. Kekuatan yang kita latih, kekuatan yang di dalam yang sering kita latih ini secara tidak langsung, sadar ataupun sadar, dia akan meningkatkan imunitas tubuh untuk semua kekebalan yang ada. Bahkan tidak ada yang dari dalam, dari luar pun juga demikian. Makanya ada tahapan-tahapannya di TM sampai pada tingkatan di coklat 3. Coklat 3 ke bawah itu memang yang dilatih, bisa saya katakan 80% memang untuk fisik kesehatan. Coklat 3 up, hitam muda up, itu sudah mulai masuk kepada materi kebatinan. Karena memang tahapan-tahapan itu memang kita berikan regulasi setiap tingkatannya. Setiap orang bisa memprosesnya dari awal, bertumbuh dari awal, sampai nanti ketika dia menguasai materi Tahta Mataram secara penuh, dia bisa menjalankan mandat dengan kebermanfaatannya. Bahkan privat-privat yang ada di TM itu juga membuka jalurnya, kan tidak hanya regulasi, reguler ya, ada privat dan segala macam. Privat sak duweni duit sepiro pun itu ya pol mentok di Coklat 3. Saya mau privat sak juta tidak bisa. Saya mau privat hitam muda tidak bisa. Pol mentok ya Coklat 3. Kenapa sampai Coklat 3? Ada yang 2 tahun berproses, ada yang 3 tahun berproses, ada yang 4 tahun berproses, atau bahkan ada yang lebih dari 10 tahun di Coklat 3. Itu ya ada. Karena untuk kenaikan tingkat selanjutnya
yang dibutuhkan tidak lamanya berada di TM, tetapi secara representasi orang tersebut mewakili beberapa dari TM. Maksudnya begini, di coklat 3 itu secara sadar ataupun tidak sadar, mas-mas yang coklat 3 yang kursinya di belakang ini, ketua wilayah itu sudah mempunyai gambaran bagaimana setiap personalnya ini mewakili beberapa orang yang ada di TM secara kapasitas, integritas, kredibilitas, kelayaan, bagaimana dia memegang amanah, sikap, attitude, cara berpakaian, cara berbicara, yang terangkum, yang nanti di situ akan menjadi sebuah kesimpulan orang tersebut nanti berapa lama di Morita. Makanya kalau ada yang ngomong mas-mas sapu hitam, mori hitam itu di coklat 3 itu kawah Chandra di muka, ya bener, karena memang di situ penggodokan yang benar-benar digodok, bahkan dengan cara dibiarkan, dengan cara dicaci maki, dengan cara dibuat lelah secara batin ataupun fisik, dengan cara apapun yang diberikan kepada orang tersebut, tentu dengan takaran-takaran yang memang sudah ada SOP-nya. Karena yang kita butuhkan untuk sapu hitam muda, sapu hitam, apalagi hitam satu ke atas, itu benar-benar harus orang merepresentasikan bahwa orang tersebut mempunyai value atau nilai di dalam lembaga secara keseluruhan. Saya ambil contoh, nek Mbah Hanom hilang, Mbah Hanom tahu-tahu hilang, bisa dipanggil Gusti Allah, bisa karena sakit, bisa karena tidak setia terus buat perguruan sendiri. Ini contoh yang elek-elek sih, sing apik rasa dibahas. Bisa karena urusan pidana lalu dipenjara. Kan kita manusiawi, semuanya bisa terkena hal-hal tersebut, kan begitu tuh. Maka saat itu juga TM akan berkurang 30% secara representasi. Kenapa? Mbah Hanom hitam 3, hitam naga. Dia ngapor beberapa wilayah. Maksud ya? Beda lagi dengan Kidaksa. Kidaksa sudah selingkah kita. Kidaksa itu sudah 50%. Kalau Kidaksa hilang sesuai yang tadi saya sampaikan, itu TM secara keseluruhan itu akan berkurang 50%. Tidak secara anggota melainkan secara ruh, yang nantinya juga imbasnya ke anggota yang berkurang, koordinasi jadi kurang, langkah juga tersendat dan segala macam. Begitu juga saya juga hanya 60-70%. Yang menarik adalah TM akan tetap ada siapapun itu yang hilang, meskipun saya. Kenapa demikian? Karena TM itu akan terus bertumbuh. Ketika prasasti batu peletakan pertama kali TM ini didirikan, jelek oleh pengurus, oleh sesepuh, oleh pendiri. Sejak saat itu juga TM bertumbuh. Kebermanfaatannya banyak. Ada yang datang hanya koloran dulu, sekarang bisa jadi lebih baik. Ada yang datang karena tidak laku pacaran, sekarang intuk jodoh. Ada yang sakit-sakitan, sembuh. Ada yang hancur secara finansial, ekonomi keluarga, bisa bertahan dan lebih baik. Ada yang merasa hidupnya semakin sial,
berubah jadi lebih baik. Kenapa tidak semuanya? Karena orang-orang yang bertumbuh lebih baik ini adalah orang-orang yang benar-benar takdim dan tulus ketika mengembangkan TM secara lahir dan batin. Misinya sudah bukan sehat. Misinya adalah keberjuangan. ...2005 saya masuk TM. Dan TM itu berdiri ya di tahun itu. Dulu belum ada legalitas kelembagaan, belum ada SOP tingkatan sabuk yang jelas, materi juga jelas dan segala macam. Belum. Dulu hanya sifatnya latihannya selosor kliwon diisi gotri baru kuwi tempur. Secara garis besar itu. Rata-rata yang masuk ya preman, polisi, polri, TNI yang mau dinas luar Jawa dan segala macam. Dulu seperti itu. Hanya sebatas datang pengisian pulang, datang pengisian pulang. Itu berjalan hampir 2 tahun. Dulu belum ada sabuk dan segala macam. Sifatnya memang cara kebermanfaatannya, butuhmu apa kita beri, selesai. Ternyata saat itu juga kita urai, daripada manfaatnya banyak disalahgunakan materi keilmuan. Sing preman wilayah sik dhewe siji ketika melu pengisian berturut-turut jadi 3 pasar sing bisa melakukan tindakan yang merugikan orang lain, yang seperti itulah. Sejak saat itu SOP kita bentuk. Untuk triggernya tidak hanya sekedar manfaat untuk orang tersebut, melainkan manfaat untuk banyak orang. Bagaimana caranya? Orang tersebut harus bisa memberikan hal yang sama, baik dilatih maupun melatih, kepada orang banyak. Mulai kita rekrut untuk asisten pelatih, diajar bagaimana jadi pelatih yang baik dan benar. Sejak saat itu sejarah Mori Hitam ada. Mori Hitam itu seperti yang saya sampaikan, representasi dari hidup dan mati. Kenapa di setiap kenaikan coklat 3 itu harus ada sumpah pocong? Karena memang untuk mengikrarkan diri ketika nanti kita sudah memakai kenji untuk kepelatihan, kita sudah mempunyai tanggung jawab kepada adik-adik kita dan segala macam, tidak mengandalkan memanfaatkan potensi jabatan untuk hal pribadi, menyalahgunakan materi keilmuan dan segala macam. Makanya memang berat. Saya sarankan dipikir lagi sebelum nanti di bulan Songo. Kau makan dulu kan? Ya, iya. Iya. Karena mereka sudah semangat. Kalau belum semangat, tak balik omongan. Nah, iya. Kenapa yang terjadi di sabuk TM semakin tinggi, orangnya semakin sedikit? Ya karena berat. Gaji orang itu, feedback finansial dari kalian serupiah pun saya tidak dapat. Yang seharusnya yang sudah dibuatkan aturan itu, ketua umum itu mendapatkan gaji di TN sebesar 165.000, tapi nggak pernah dikasih sampai detik ini. Setiap 3 tahun sekali padahal. Gaji orang itu masalah tiap malam dapat, siang juga di pintu laporan perkara, wilayah lain laporan perkara, wilayah ini perkara,
wilayah ini perkara, wilayah ini perkara. Urung ngantek leren ki windu laporan meneh perkara meneh. Terus seperti itu. Begitu juga dalam skala kecil, di cabang maupun ranting juga seperti itu. Karena secara basic orang yang bergabung di dalam kita itu tidak mungkin orang yang sudah tentram dan bahagia. Nek jenengan wis do tentram, wis do bahagia, ngopo bengi-bengi susah mumbul ini kan begitu. Backgroundnya mesti ruwet. Lupute ruwet loro-loronen. Ya kalau yang mbak-mbak sing belakang saya enggak tahu. Mungkin karena harapan ketemu pelatih yang bagus dan gitu kan mungkin Jadi saya ruwet. mungkin. Tapi kalau sudah kepala 3, kepala 4, kepala 5 tetap ruwet, mumet. Makanya bergabung. Neng itu memang sudah menjadi fitrah. Maksudnya begini, setiap orang itu memang manusia adalah makhluk sosial yang memang tidak bisa hidup sendiri. Kita sudah benar kalau kita ini berkelompok. Dalam skala besar disebut negara. Dalam skala kecil ya RT, organisasi-organisasi dan segala macam. Yang harus sama dengan ideologisnya, harus sama dengan tujuannya dan segala macam kan begitu. Makanya di sini kita mempunyai tujuan itu yang berbeda-beda dengan ideologi yang berbeda-beda. Tapi statnya sama, ruwet. Bahkan saya di 2005 itu masuk ya ruwet. Mbah Hanom juga ruwet, biar Blandong tukang nyolong kayu ya ruwet. Tidak sambian ya ruwet. Cuman ki windu wah. Bundet. Semuanya memang berawal dari situ. Kadang nek ditanya kabarmu piye ya itu jelas kini angel. Karena setiap kabar selalu tidak baik. Tapi yang menarik, ketika kita berkumpul di wadah ini, yang saya rasakan secara pribadi, saya berubah total dari kehidupan saya. Bagaimana pola pikir saya, itu adik masuk sini ikut ngobrol. Dari cara pola pikir saya, bagaimana saya melihat masalah dan segala macam, itu berubah. Itu yang membuat saya bertahan di Tata Mataram hingga pada malam hari ini. Kalau ditanya Tata Mataram itu kalau buat sampean bagaimana? Ya jalan hidup. Jalan hidup saya ya Tata Mataram. Makanya hal ini akan saya tularkan kepada jenengan semuanya, bahwa ini wadah kita bersama, yang tidak ada seorang pun yang memiliki, tapi milik kita semuanya. Yang nantinya kita akan mendapatkan manfaat dan juga bermanfaat di situ. Nek rembukan wong sehat itu wis penak. Makanya jangan pernah slow dalam berlatih. Kalau memang sudah dijadwalkan seminggu 2 kali, ya harus latihan. Kalau tidak bisa berkumpul, ya secara virtual. Pelatih wajib memberikan tata gerak yang baru, memberikan contoh melalui video dan segala macam. Itu harus dilakukan. Jangan sampai stop di situ. Pentingan latihan di keadaan seperti ini sangat penting sekali untuk kita. Ada berapa orang di sini nanti yang naik ke Coklat 3 besok bulan Songo? Berapa? Dari wilayah Windu berapa? Daerah sini kan. Di 46. Berapa? 46. 4 ya? Sebagian nih dari standar. 95.
Sing hadir. Kenapa kalau ngomong pengen saya itu memang harus banyak? Karena saya berprinsip yang bisa men-trigger lembaga itu yang hitam. Yang bisa membawa lembaga itu berkembang itu yang hitam. Sing iso dijak mikir ya hitam. Sing iso dijak rekoso ya hitam. Semakin banyak mor hitam saya semakin senang. Meskipun banyak dengan kualitas mor hitam itu kan ada beberapa kan. Enek sing koyo wayang, koyo rono gitu kan. Wis iki tak jamin minimal 6 tahun mati munggah. Ya. Enek sing beda ora koyo wayang, liyane rono iki rono dhewe. Iki ya enek. Iki sak Karena delok wayang ngono bakulan sih. Enek sing datnyeng liyane rono, enek sing rono begegek ning tengah wae enek. Kapasitasnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan itu. Yang jelas kalau kita mempercayai keberuntungan, itu ada beberapa faktor yang menunjang. Yang pertama adalah kesempatan, yang kedua kesiapan. Kalau kesempatan sudah kita berikan dalam dia berkarya di wadah itu, maka tinggal kesiapan saja yang kita tagih, kan begitu. Kalau ada yang begegek, ada yang koyok wayang, ada yang mencela-mencela dan lain sebagainya, itu bagian dia berproses dalam kesiapannya. Itu jangan dihardik, jangan disalahkan. Memang itu prosesnya. Mengenai KBHP, saya takut malah ketua umumnya jadi banyak, SP-nya juga jadi banyak. Saya juga malah takut nanti bingung kan bagaimana cara men-trigger lembaga kalau pimpinannya banyak kan. Makanya ya semakin tinggi itu harus memang semakin sedikit. Kalau orang ngomong itu seleksi alam dan segala macam, tapi kalau saya pribadi kurang setuju. Kita yang tidak bisa berjuang kok alam yang disalahkan kan gitu. Alam selalu baik, alam selalu menyeimbangkan segala isinya. Hanya saja setiap orang yang bertumbuh dan berproses itu memang dia punya kepentingan masing-masing. Ada yang berorientasi tentang masalah kesejahteraannya, ada yang orientasinya terkait dengan jabatan dan segala macam. Itu hal yang lumrah di dalam setiap organisasi. Tapi yang menarik adalah ketua wilayah selalu diberikan wangsit dari berbagai hal, yang dimana di situ bisa melihat personal-personal yang benar-benar tulus dalam berlembaga. Nah, hal ini yang tidak dipunyai oleh pengurus pusat. Karena pengurus pusat itu sudah tidak pernah bertemu dengan lapangan. Apalagi saya. Dari setahun terakhir itu saya turun lapangan itu ya di setahun sekali itu. Di setiap bulan Songo baru saya di lapangan. Karena memang yang mengesahkan mor hitam itu memang harus bintang putih di situ. Tidak boleh diwakilkan oleh apapun. Makanya ketika ditanya perkembangan bagaimana cara mengembangkan di era-era sekarang ini, terus terang dari kami juga sudah berbeda kan. Jadi sekarang kalau zaman kita dulu babat alas kan ya kita harus pasang pamflet, kita harus mendatangi rumah ke rumah dan segala macam, menyampaikan visi misi kan begitu. Kalau sekarang kan metodenya banyak sekali, bahkan hitam muda atau coklat tiganya ini mempunyai cara-cara tersendiri dalam mengembangkan. Jadi kita tidak mengarah ke situ, maksudnya saya tidak membahas ke arah itu, malah lebih membahas bagaimana nanti kesiapan ke coklat tiga. Karena di coklat tiga tersendiri saja sampai sekarang ini memang masih pada tahap adaptasi. Tidak hanya di wilayah sini, melainkan di semua wilayah. Coklat tiga juga ini bagian daripada tumbuh. Makanya belum ada sesuatu yang menonjol dari coklat tiga. Sampai kapan itu ya tidak bisa dipatok ya. Itu nanti
akan terlihat oleh ketua wilayah ketika orang-orang tersebut merepresentasikan sekian persen banyak di wilayahnya dalam skala wilayah. Misal di sini ada coklat 3. Contoh siapa? Mas siapa coklat 3 di sini? Coklat 3 semua. Ini enggak ada coklat 3. Nah, Mas siapa sih pakai kopiah merah? Anton. Mas Anton. Misal Mas Anton enggak ngurusi TM lagi gitu kan. Ki Windu itu sudah bisa menilai sekian persen berapa yang hilang dari grupnya TM. Tapi ketoknya nek jenengan running TM ki TM gak gedek gitu ya. Nah, itu berarti orang fungsi, makanya harus lebih penuh dalam nge-TM. Gak gedek gitu ya kan. Mantuk. Wah, rumah lu enteng gitu. Oh. Enggak lah, cek. Masalah itu. Karena apa? Si coklat 3 tersebut akan menjadi tumpuan kepada adik-adiknya. Ketika jenengan sudah menjabat coklat 3, itu bisa dikatakan secara struktural menjadi ketua ranting, ketua rayon dan segala macam di situ. Yang jelas orientasinya kita bergerak dalam bidang spiritual, banyak yang menyimpulkan bahwa ini juga calon bukan Dua nih. Batasan. Batasan itu. Sono kae. Batasan mriko apa? Arah Magelang. Arah Magelang. Oh, Semarang. Arah Magelang. Oh. Betas. Nah, cara mengukur kesuksesan coklat 3 itu gampang sebetulnya. Kalau si coklat 3 ini sudah didatangi banyak pasien, terutama dari luar, nah itu berarti orang tersebut sudah merepresentasikan sebuah perkembangan. Karena secara kesimpulan, orang awam belajar di TM itu adalah belajar spiritual, yang dimana spiritual itu menyangkut hidup dan mati dan keseluruhan dalam manusia. Ada yang datang karena memang dia ingin pasangan, ada yang datang karena kehilangan barang, ada yang datang karena takut hantu, ada yang datang karena kesialan, ada yang datang karena sakit, ada yang datang karena apapun di situ untuk minta didoakan, minta pertolongan, minta dikasih syariat dan segala macam di situ kan. Nah, itu yang menjadi awal orang tersebut dinyatakan bahwa menjadi coklat 3 yang mempunyai potensi. Sudah ada yang didatangi pasien coklat 3? Ada. Wah, berarti potensi. Sing cewek-cewek ini didatangi pasien. Pasiennya apa? Kalau yang didatangi debt collector. Saya. Mungkin tingkatnya itu ya, singkup cabang. Kalau di pusat rano-rano, bahkan ganti kelamin aja ada. Tapi ya coba nek teko terus saya ini cowok, saya pengen ganti cewek gitu. Iya. Tingkat kompleksitasnya semakin banyak di sana. Itu bukan salah mereka. Karena secara kesimpulan sepengetahuan mereka ya seperti itu. Sudah lama sekali dia tidak punya jodoh. Terus dia selalu memohon kepada Tuhannya untuk diberikan jodoh. Dan sampai hampir 50 tahun tidak diberikan jodoh. Itu datang sekali, minta diringankan jodoh, kan begitu kan? Terus proses pembersihan aura dan segala macam supaya timbul daya pikat, karisma bagus, sehingga menarik lawan jenis, kan begitu secara teknikal. 3 bulan belum dapat. Loh Pak, saya 3 bulan setelah berobat belum dapat jodoh. Ini gimana ini? Attitude-mu diperbaiki dulu. Percuma batiniahmu bagus, secara fisik kamu dalam bersikap buruk.
tidak mau menerima. Wah, ini jangan-jangan ini penipuan ini dan segala macam. Ini yang menjadi masalah banyak orang. Di saat umurnya dia 50 tahun, dia selalu meminta jodoh kepada Tuhan. Tidak diberikan. Dia tidak komplain sama Gusti Allah. Ora wani nyalahke Gusti Allah. Bahkan dia masih dengan takdirnya memohon kepada Tuhan, kan begitu. Barang jaluk tulung podo-podo menungsone,